Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mata kuliah Matematika Fisika 1 dan kita akan membahas tentang bilangan kompleks. Ini kalau di buku BOAS itu ada di bab yang kedua. Oke, tentang himpunan bilangan, tentang jenis-jenis bilangan. Orang itu dulu pertama kali mengenal yang namanya bilangan itu adalah bilangan asli. Jadi bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, kemudian dilanjutkan 2, 3, dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Secara himpunan himpunan bilangan asli itu dinyatakan dengan notasi seperti ini, N ya, dan biasanya garisnya ada garis duanya seperti ini. Oke, namanya N atau natural bilangan asli. Secara himpunan diagram Venn ya, saya gambarkan dia dengan lingkaran warna hitam ini. Oke, kemudian setelah itu orang mendefinisikan yang namanya bilangan 0. Orang mengenal bilangan 0. Kemudian bilangan asli ketambahan dengan 0 itu namanya menjadi bilangan cacah. Jadi himpunan bilangan cacah adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Oke, dan itu nggak ada notasi khususnya, jadi saya tulis N digabung dengan 0 gitu ya, ketambahan 0. Ini adalah himpunan bilangan cacah. Saya gambar di sini ya. Oke. Kemudian yang lebih luas lagi dari bilangan cacah itu adalah bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu minus ikut, tapi nggak ada koma-koma ya, minus ikut. Jadi 0, kemudian yang ke kiri ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Yang ke kanan ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu namanya bilangan bulat. Oke. Dan itu dinotasikan dengan Z. Z. Jadi Z ini lebih luas lagi dibandingkan bilangan cacah. Oke. Kemudian ada bilangan pecahan ya, A per B. Setiap bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B itu namanya bilangan rasional, dengan A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat. Oke. Setiap bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B, gini saya tulis ini. Kalau A-nya bulat, B-nya bulat, bilangan apapun itu dapat dinyatakan dalam ini, itu namanya bilangan rasional atau bilangan ya rasional aja ya, rasional. Bilangan bulat termasuk rasional. Kenapa? Kalau misal saya ngomong min 7 itu adalah min 7 per 1, kan bisa kan? Maka dia termasuk bilangan rasional. Oke. Kemudian kalau ada bilangan koma-koma, tapi kalau koma-koma misalnya gini, 0,5 ya, jelas ya, itu adalah 5 per 10 itu, atau setengah, itu adalah bilangan rasional. Tapi kalau misal ada 0,12, 12, 12, dan seterusnya, itu juga dapat dinyatakan ke dalam pecahan. Tapi nggak saya sebutkan di sini caranya seperti apa. Tapi bisa, dan itu juga termasuk ke dalam bilangan rasional. Tapi ada bilangan yang dia tidak dapat dinyatakan dalam pecahan seperti itu. Misalnya akar 2 ya, akar 2. Itu nanti akan menjadi koma yang di belakangnya koma itu nggak ada selesainya. Itu tidak termasuk ke dalam bilangan rasional. Oke. Saya tulis dulu tadi yang rasional saya kasih warna hijau ya, dan ini dinotasikan dengan Q. Rasional, himpunan bilangan rasional. Ada juga himpunan bilangan yang irasional. Itu yang tidak rasional ya. Nah, kemudian himpunan bilangan rasional digabung dengan himpunan bilangan rasional digabung dengan himpunan bilangan yang irasional, itu menjadi himpunan bilangan real. Itu yang sering dipakai di mana-mana. Himpunan bilangan real dinotasikan dengan R. Himpunan bilangan real. Setelah himpunan bilangan real yang lebih luas lagi ada enggak? Nah, orang mulai memikirkan akar negatif. Semua bilangan, baik itu positif maupun negatif, kalau dikuadratkan kan jadinya dia positif. Min 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. Ya. 3 dikuadratkan hasilnya juga 9. Jadi semua bilangan kalau dikuadratkan hasilnya menjadi positif. Tapi kemudian, bagaimana kalau ada bilangan negatif diakarkan? Orang mulai memikirkan itu. Itu sebenarnya hanya kesepakatan saja. Ya, ketika orang menanyakan akar min 4 misalnya. Akar min 4 ini berapa? Ini kan nggak jelas sebenarnya. Karena tidak ada bilangan yang kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah min 4. Itu nggak ada hasilnya negatif. Kemudian kita seolah memaksa atau gimana ya, menerapkan sifat yang ada pada bilangan asli, bilangan real itu diterapkan ke sini, sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai akar 4 kali akar min 1.
Akar 4 kali akar min 1. Walaupun ini juga sebenarnya kesepakatan aja ya. Akar 4 kali akar min 1. Akar 4 itu adalah 2. Akar min 1 tetap nggak bisa diapa-apain. Akar min 1. Nah, oke, akhirnya mentok ini ada namanya akar min 1. Seperti di sini. Supaya orang mudah menulisnya, akhirnya ditulis dengan notasi khusus yaitu I. Jadi diperkenalkan notasi baru namanya I. I itu adalah akar min 1. Gini ya, akar min 1 ini. Oke. Kemudian setiap bilangan yang dikalikan, bilangan real ya, dikalikan dengan I, itu namanya bilangan imajiner. Termasuk 2 kali akar min 1 ini yang namanya 2I ya. Yang sama dengan 2I. 2I ini adalah bilangan imajiner. Oke. Kemudian bilangan imajiner dijumlahkan dengan bilangan real, misalnya 2i plus, misalnya gini, dimana tempatnya habis di sini misalnya 2i plus lagi aja 2i atau 1 plus 2i dah, 1 di sini 1 plus 2i. Nah, bilangan real dijumlahkan dengan bilangan imajiner ini namanya adalah bilangan kompleks. Jadi nanti kita punya himpunan yang lebih besar lagi dari bilangan real, yaitu himpunan bilangan kompleks yang anggotanya adalah bentuknya seperti ini, semacam ini semuanya. Dan kita kasih warna ungu ya di sini ya. Ada ya, ini ada yang lebih besar lagi namanya himpunan bilangan kompleks, dinotasikan dengan C. Saya taruh mana ya? Saya taruh sini aja ya. Dinotasikan dengan C. Itu himpunan bilangan kompleks. Oke, dan yang akan kita pelajari di sini adalah himpunan bilangan kompleks. Oke, himpunan bilangan kompleks C. Kemudian tadi yang kita tulis ulang ya, kita tulis ulang I tadi itu menyatakan sebagai akar min 1. Oke. Kemudian kalau ada bilangan real Y dikalikan I, atau boleh juga I dikalikan Y sama aja ya. I dikalikan Y sama aja. YI atau gini aja lah. YI atau IY itu kan sama aja ya. Ini namanya adalah bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu. I kali Y. Nah, kemudian kalau ada X plus IY, ini namanya adalah X plus IY ini namanya adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Dengan X itu anggota bilangan real ya, sini ya. X-nya itu anggota bilangan real, Y-nya juga anggota bilangan real. Anggota himpunan bilangan real gitu maksudnya. Jadi X itu bilangan real, Y itu bilangan real. Oke, kemudian kalau bilangan imajiner sendiri itu apakah dia termasuk ke dalam bilangan kompleks? Iya, karena IY itu sama dengan 0 plus IY. Jelas ya, IY itu sama dengan 0 plus IY. Sementara 0 kan juga bilangan real, maka IY itu sendiri adalah bilangan kompleks. Bilangan real apakah juga bilangan kompleks? Iya, misalnya 6. 6 itu adalah 6 plus 0i. Jelas ya. Sehingga bilangan real juga termasuk ke dalam bilangan kompleks. Kemudian ketika kita menuliskan bilangan kompleks, misalnya X plus IY. Menuliskan ini kan panjang ya. Meskipun ya pendek sih X plus IY, tapi kalau orang malas ya ditulis sebagai Z. Bisa ditulis sebagai Z ya. Z itu bilangan kompleks. Dia dapat dinyatakan sebagai X plus IY. X-nya bilangan real, Y-nya bilangan real. Bilangan kompleks Z ini, X-nya disebut sebagai bagian real dari Z. Ditulis sebagai REZ. Jadi X sama dengan REZ. Bagian real dari Z. Dan Y disebut sebagai bagian imajiner dari Z. Y ditulis sebagai IM. Imajiner Z. Bagian imajiner dari Z. Ingat ya, bagian real dari suatu bilangan kompleks itu adalah bilangan real. Bagian imajiner dari suatu bilangan kompleks itu adalah juga bilangan real. Ketika saya ngomong bagian real dan bagian imajiner itu keduanya adalah bilangan real. Tapi kalau IY-nya ini adalah bilangan imajiner. Paham ya? Semoga gak bingung ya. Z-nya bilangan kompleks, X-nya bagian real dari Z, Y-nya bagian imajiner dari Z, IY-nya itu sendiri adalah bilangan imajiner. Oke, semoga gak bingung.
Kayak ini saya tulis gini ya. Ini saya tulis bilangan imajiner. Kemudian untuk I-nya sendiri, tadi lupa nggak saya sebutkan. I itu akar min 1 ya. I itu akar min 1. I kalau dikuadratkan, itu hasilnya adalah min 1. Untuk pengingat saja ya, I dikuadratkan hasilnya adalah min 1. Jadi satu-satunya bilangan yang kalau dikuadratkan hasilnya minus 1 itu adalah I ini. Atau sesuatu yang nanti mengandung I gitu. Yang jelas I kuadrat itu hasilnya min 1. Itu disepakati seperti itu. Oke, kalau I pangkat 3, kalau I pangkat 3 ya min 1 kali I berarti menjadi min I gitu ya. Kalau I pangkat 4, kalau I pangkat 4 berarti menjadi min 1 kali min 1 menjadi berapa itu? Min 1 kali min 1 menjadi 1. Jelas ya. Kemudian kita akan membicarakan tentang bidang kompleks. Bidang kompleks. Sebelum ke bidang kompleks, kita tahu ya yang namanya garis bilangan. Jadi bilangan real itu biasa dinyatakan dalam garis bilangan. Nanti saya hapus lagi ya. Ini yang bilangan real biasa dinyatakan dalam garis bilangan, himpunan bilangan real itu. Jadi 0 itu ada sebuah titik di garis bilangan itu. Kemudian 1 di kanannya, min 1 ada di kirinya, setengah ada di sini, di antara 0 dan 1, min setengah ada di sini, dan seterusnya ya. Dalam garis bilangan. Jadi satu buah titik di dalam garis bilangan ini itu mewakili sebuah bilangan real. Oke ya, saya ulang ya. Sebuah titik di dalam garis bilangan ini mewakili sebuah bilangan real. Tapi kalau bilangan kompleks ternyata kita tidak bisa menyatakan bilangan itu sebagai satu buah titik di dalam sebuah garis. Kita nggak bisa menyatakan seperti itu. Ternyata kalau menyatakan bilangan kompleks itu bisanya adalah menggunakan bidang, bukan garis. Bidang itu apa? Bidang itu 2 dimensi itu ya. Yang ada sumbu X, ada sumbu Y. Jadi kita butuh 2 sumbu atau butuh bidang kalau untuk menyatakan bilangan kompleks. Tidak dengan garis, tapi dengan bidang. Oke, ini saya hapus yang bilangan real. Di dalam bilangan kompleks, kita mengenal yang namanya bidang kompleks. Iya, sama. Seperti menggunakan sumbu XY itu ya. XY. Sebuah titik yang ada di bidang kompleks itu menyatakan sebuah bilangan kompleks. Oke. Misalkan titik di sini, di pangkal ini ya, di 0,0. Ini kan X-nya 0, Y-nya 0. 0,0. 0,0 ini mewakili 0. Benar ya? 0,0 ini itu mewakili bilangan 0 plus 0i. 0 plus 0i itu adalah 0 itu sendiri ya. Ya bilangan 0 itu. Jadi titik ini itu mewakili bilangan 0. Kemudian titik di sini misalnya. Misalnya berapa ya? Misalnya adalah 3 2 gitu misalnya. Di sini ya. 3,2. Itu dia titik ini itu mewakili 3 plus 2i. 3 plus 2i. Jadi satu buah titik di bidang kompleks itu menyatakan satu buah bilangan kompleks. Satu titik di bidang ini menyatakan satu buah bilangan. Akhirnya kita nggak bisa dengan mudah seperti kalau di bilangan real ya. Berarti ya kalau di bilangan real kan bilangan yang ada di sebelah kanannya itu dia itu lebih besar dari bilangan yang ada di sebelah kirinya. Kalau di sini, kalau di bilangan kompleks ini nggak jelas. Kan ada nggak cuma kanan kiri, tapi juga ada atas bawah gitu ya. Oke, kemudian secara umum nanti kalau ada titik X, Y, titik X, Y berapapun itu ya misalnya. Ini X, ini Y, maka ini menyatakan bilangan kompleks Z, yang Z itu adalah X plus Y. Kemudian ada cara lain untuk menyatakan bilangan kompleks itu selain menggunakan X plus Y seperti ini. Ya, selain dengan cara ini, ada cara lain, tidak menggunakan X dan Y.
Saya ulangi lagi karena di bidang kompleks tadi, bilangan kompleks dapat dinyatakan sebagai sebuah titik yang ada di bidang kompleks itu. Gini, seumpama ada titik yang panjangnya itu atau jaraknya dari titik 0 ini adalah sepanjang 3 gitu misalnya. Jangan warna merah lah ya, yang lain. Oke, misalnya ada bilangan kompleks di sini, di titik ini. Titik ini mewakili sebuah bilangan kompleks. Misalnya panjangnya ini adalah 3. Panjang ini ya, ini adalah 3. Saya tulis 3 di sini. Nah, gitu. Kemudian ini sudutnya misalnya adalah 60 derajat. 60 derajat itu berarti kalau dalam radian itu adalah pi per 3 ya. Pi per 3. Pi per 3 ya, saya. Jelek. Oke. Ini pi per 3. Ini kalau sebagai bilangan kompleks dia kan dapat dinyatakan dalam x plus IY. X-nya itu sekian. Benar ya? Gini ya. X-nya yang ini, Y-nya yang ini. Maka X-nya berapa ini? X-nya adalah 3 cos pi per 3. Cos 60 derajat itu adalah setengah. 3 kali setengah berarti adalah 3 per 2. Ini 3 per 2. Kemudian yang ini adalah 3 kali sin 60. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Berarti dia menjadi 3 per 2 akar 3. 3 per 2 akar 3. Maka sebagai titik x, y ini adalah titik 3 per 2, 3 per 2 akar 3. Maka titik yang ada di sini ini mewakili sebuah bilangan kompleks, yaitu bilangan berapa? Yaitu bilangan 3 per 2 plus, ini kok 3 per 3? 3 per 2 ya. 3 per 2. 3 per 2 plus 3 per 2 akar 3i gitu, sebagai bilangan kompleks. Oke. Tapi selain dengan cara ini ternyata ada cara yang lain lagi, yaitu dengan melihat ininya, ini dan sudutnya. Panjangnya 3 dari titik 0, oke ya. Kemudian sudutnya adalah pi per 3 dari sumbu x. Dari sumbu x ini berputar berlawanan arah jarum jam ya, misalnya pi per 3. Nah, akhirnya selain dengan cara ini tadi, ini juga dapat dinyatakan sebagai 3. Mungkin ini yang kalau langsung gini mungkin agak apa ya, agak kaget itu ya. Kenapa kok tiba-tiba muncul E? Ini saya kasih E di sini. 3E pangkat pi per 3i. Pi per 3i. Oke, mungkin bagi yang pertama akan sulit menerima juga. Kenapa kok dinyatakan seperti ini? Oke ya. Ini di belakang nanti sebenarnya ada penjelasannya kenapa kok bisa muncul E. E ini sebenarnya bilangan Euler itu. Kalau dipangkatkan, tapi pangkatnya adalah bilangan kompleks, ada definisinya sendiri. Tapi nggak di sini saya menjelaskan itu ya. Yang perlu ditangkap di sini itu adalah bahwa bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam x plus y seperti ini, 3 per 2 plus 3 per 2 akar 3i. Atau cara keduanya adalah menggunakan ini, 3e pangkat pi per 3i. Pokoknya yang sebelumnya e ini itu menyatakan panjangnya dari titik 0 ini sampai sini. Panjang ini. Ya. Panjang ini menyatakan bilangan yang menyertai e itu, sebelum e. Kemudian yang ini pi per 3 ini kemudian dikalikan i. Pi per 3-nya ini adalah sudut dari sumbu x kalau kita bergerak berlawanan arah dengan jarum jam ke garis itu. Oke. Ya, pokoknya begitu ya. Ada dua cara. Bisa dengan x plus y, bisa dengan ini. Oke. Ada dua cara tadi. Yang pertama adalah x plus y. Yang kedua adalah saya sebut sebagai r ini, r e pangkat i theta.
Oke. Jadi R adalah panjangnya dari 0 sampai titik itu. Kemudian theta adalah sudutnya. Ya. Kemudian bagaimana kaitan antara X plus IY dengan RE pangkat I theta ini? Kaitannya adalah X ini. Misalnya kita diberikan ini RE pangkat I theta. Maka X itu adalah sama dengan, ya, diberikan R sama theta. Bagaimana mencari X? X-nya adalah R cos theta. Kelihatan ya bahwa 3/2 ini itu adalah 3 cos pi per 3. Oke, ini adalah R cos theta. Kemudian Y adalah R sin theta. Itu kalau diberikan R theta, kemudian kita mencari XY. Kalau misal diberikan yang atas dulu, diberikan ini, bagaimana mengubahnya ke bentuk yang bawah ini, yang RE pangkat I theta? Maka caranya adalah berikan kita punya X sama Y, mencari R theta. R-nya itu kan panjang garis ini. Oke, otomatis ini adalah akar kuadrat dari X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Karena dia kan berlaku Pitagoras. Ya. Maka R ini sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian theta-nya, sudut ini adalah arkes tangen dari Y dibagi X-nya. Benar ya, kenapa? Karena Y per X adalah tan theta. Ini ya. Y ini dibagi X ini itu adalah tangen theta, tangen pi per 3 ini kalau di sini. Oke, maka menjadi theta sama dengan arkes tan Y per X. Jelas ya? Jadi seperti tadi, ini R, ini theta, kemudian ini X-nya, ke sana adalah Y-nya. Oke. Kemudian ada perbedaan ketika bilangan kompleks Z. Ya, bilangan kompleks Z itu dinyatakan dalam X plus IY dengan dinyatakan dalam RE. Dengan dinyatakan dalam RE I theta. Nah, ini ada perbedaannya. Perbedaannya kalau yang menggunakan X plus IY, ini satu buah titik yang ada di bidang kompleks itu pasti hanya dapat dinyatakan dengan sebuah pasangan X dan Y. X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau X-nya lain, pasti itu adalah titik yang lain. Atau Y-nya lain, pasti adalah titik yang lain. Tapi kalau RE I theta ini, dengan theta yang berbeda-beda, bisa menyatakan titik yang sama. Kok bisa begitu? Iya, kenapa? Misalnya gini, saya ngomong titik ini, itu misalnya sudutnya adalah theta. Tapi titik ini sudutnya juga nggak cuma theta. Kalau kita berputar ya dari sini, berputar ke sana, berputar ke sini sejauh theta, kemudian tambah lagi 360 derajat atau 2pi, kan sampai ke titik ini lagi, sampai ke sini lagi, sudutnya menjadi sama lagi. Atau ke garis yang sama lagi ini, jelas ya. Ini kalau saya putar lagi 2 kali ya tetap ke sini lagi. Berapa kali pun ke sini lagi, jelas ya. Oke, berarti RE I theta itu juga menjadi sama dengan RE I theta gini plus 2pi. Jelas ya? Kenapa? Karena tambah 2pi tambah satu buah putaran dan itu menjadi ke situ lagi. Atau ini boleh juga saya tulis 2np, n-nya itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya misalnya. 2np atau n-nya bilangan bulat itu tetap dia akan kembali ke situ lagi. Jadi ini sama ini dengan ini itu sama. Tapi biasanya orang menggunakan theta, kalau misal ada pilihan seperti ini ya dipilih theta yang theta itu antara 0 dan 2pi. Enggak milih theta yang lebih dari 2pi gitu ya. Atau yang kurang dari 0. Oke, lanjut. Kemudian kalau di bilangan real kita mengenal ada yang namanya harga mutlak. Harga mutlak atau nilai absolut. Kalau di sini, kalau untuk bilangan kompleks disebut sebagai modulus. Modulus atau
apa namanya, nilai mutlak itu juga nggak masalah. Harga mutlak, nilai absolut. Oke ya. Mengingat kembali yang ada di bilangan real, kalau saya menulis min 5 misal, jangan min 5 lah, min 7 misal, ini saya harga mutlakkan hasilnya berapa? 7 ya. Kemudian kalau ada misalnya 7, saya harga mutlakkan ya 7 itu sendiri. Oke. Dan kalau digambar dalam garis bilangan gini ya. Misalnya ini adalah 0 di sini ya. Kemudian di sini adalah 7. Yang namanya harga mutlak dari 7 itu adalah 7 kan. 7 itu adalah panjang garis dari 0 sampai sini. Sampai titik 7 ini ya. Kemudian kalau harga mutlak dari min 7 itu juga 7 ya. Misalnya min 7 ada di sini, di sebelah kirinya kan, jelas kan? Oke. Maka harga mutlak dari min 7 itu adalah juga panjang garis dari 0 sampai sini. Yang namanya panjang garis ya pasti positif ya, meskipun min 7 kan negatif. Tapi panjangnya ini itu adalah 7, panjangnya ini juga 7. Jadi harga mutlak dapat dipandang sebagai panjang garis dari titik pangkal atau 0 ke titiknya itu. Oke, sekarang kita bahas harga mutlak atau modulus tapi di bilangan kompleks. Oke, ini saya hapus, kita nggak pakai ini ya. Kalau di bilangan kompleks seperti apa? Oke, berarti kita gambarnya bukan garis tapi bidang kompleks. Kalau ada titik di sini, seperti tadi ya, supaya terbiasa, ini titik x, y atau x plus y. Titik x plus y, benar. X plus y, berarti ininya x, ininya y. Dan ini misalnya saya namakan z gitu ya. Z adalah x plus y. Kemudian z ini juga sama dengan RE pangkat I theta. Ini R-nya, ini theta-nya. Dan Z ini juga dapat dinyatakan dalam RE pangkat I theta. Harga mutlak tadi adalah, kalau kita berangkat dari yang garis bilangan di bilangan real tadi, itu adalah jarak titik itu dari pangkal. Pangkalnya kalau ini kan nih, ya di sini ya. Ini 0,0 ya di sini. Maka modulus atau harga mutlak bagi Z itu adalah panjang garis ini. Jelas ya, panjang garis ini. Apa itu? Ya R itu sendiri. Jelas ya. Sehingga harga mutlak dari Z atau modulus dari Z itu adalah modulus dari Z itu adalah R itu. Atau sama juga dengan akar kuadrat dari X kuadrat plus Y kuadrat. Jelas ya? Ini adalah harga mutlak atau modulus dari sebuah bilangan kompleks. Ya sederhana saja ya, kalau misal diberikan misalnya Z itu adalah 3 plus 4i misalnya gitu, maka berapakah modulus dari Z? Modulus dari Z adalah akar kuadrat dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Itu ya, itu sama dengan berapa? 5 gitu ya. Hitung sendiri ya. Setelah kita membahas modulus, kita juga akan membahas yang namanya konjugat kompleks. Oke, konjugat kompleks. Konjugat kompleks. Misalnya Z adalah sebuah bilangan kompleks. Maka Z asterik atas ini ya, Z asterik, atau boleh juga ditulis Z bar dikasih apa namanya garis lurus di atasnya Z itu sama saja. Ini disebut sebagai konjugat kompleks dari Z atau konjugat dari Z, cepatnya gitu. Konjugat kompleks dari Z. Nah, tapi definisinya belum saya berikan ya.
konjugat kompleks definisinya seperti apa? Jadi kalau misal Z itu adalah X plus IY seperti tadi, oke, maka Z konjugat bentar ya. Maka Z konjugat gini ya. Z konjugat sama juga dengan Z ini, atau boleh juga saya tulis misalnya X plus IY konjugat, misalnya gitu, atau boleh juga X plus IY kemudian saya kasih garis atas gini gitu, ini juga sama saja. Udah ya, pokoknya cara menulis. Kemudian nah definisinya seperti ini, yaitu I-nya dinegatifkan menjadi X min IY. Jadi kalau ada ditanyakan konjugat itu I yang awalnya I itu ya, itu diubah menjadi minus I ya. Yang namanya konjugat itu awalnya kalau ada bilangan kompleks dia mengandung I, maka I-nya itu diubah menjadi minus I, itu maka dia akan menjadi konjugatnya ya. Oke, saya ulang di sini. Berarti kalau Z sama dengan X plus IY gitu kan, Z konjugat itu sama dengan X min IY, karena I-nya diubah menjadi min I. Bagaimana kalau misal Z-nya itu dalam ini? Kalau misal Z-nya ini dinyatakan dalam RE pangkat I theta, apakah juga sama tinggal mengubah I-nya menjadi min I? Ternyata iya. Ya dilihat saja. Kalau misal saya tulis gini, Z konjugat gini ya, Z konjugat itu sama dengan, misalnya saya asumsikan dia adalah RE pangkat min I theta. Jadi dari yang sini tadi, yang awalnya I theta menjadi min I theta. Maka ini menjadi apa ini? Maka ini boleh saya tulis seperti ini. RE kali I pangkat min theta ya. Di sudutnya yang awalnya theta menjadi min theta. Nah, dan ini itu dia kan bisa kita nyatakan ke dalam X plus IY. Sekarang X-nya tadi kan R cos theta gitu kan. X-nya itu adalah R cos theta. Nah, kalau seperti ini berarti X-nya adalah R cos min theta. Jelas ya, karena theta-nya berubah menjadi min theta. R cos min theta. Ini menjadi R cos min theta ditambah dengan, ini kan X ya, R cos min theta atau X ditambah dengan R sin min theta Y ya, sorry, I ini kan Y ya, sekian ini kan Y, sekian ini Y, sekian ini X. Oke. Maka ini X plus IY, tapi lihat, oke, cos min theta itu kan sama dengan cos theta, maka ini boleh saya tulis R cos theta ditambah dengan R sin min theta. Nah, sin dari min theta itu adalah min sin theta. Min sin theta. Maka ini enggak saya jadikan plus tapi jadinya min aja. Min sin theta ya. Min R sin theta. I. Ini kan. Nah, ini kan X ya. R cos theta atau X. Kemudian R sin theta kalau kita berangkatnya dari yang apa namanya? Dari yang ini. Dari ini sama dengan ini, oke. Ini sama dengan ini, berarti R sin theta itu Y. Tapi kalau min R sin theta berarti menjadi min Y. Benar kan? Maka ini menjadi X min IY. Ya, ini gini aja ya. Ini X min IY. Ya kan sama dengan ini akhirnya. Maka sama aja. Akhirnya kalau misalnya Z itu dinyatakan dalam ini, Z itu adalah RE pangkat I theta, ya sama. Berarti Z konjugat itu adalah RE pangkat min I theta. Dan akhirnya nanti berlaku kalau misalnya Z itu belum dalam bentuk X plus IY. Belum dalam bentuk X plus IY. Maka tetap
dia tinggal mengubah I-nya itu menjadi min I, selalu begitu. Misalnya gini, Z itu misalnya adalah 2 plus 3, ini saya asal aja ya, 2 plus I gitu misalnya, ditambah dengan berapa misalnya, 2 min 3I misalnya gitu. Maka bagaimana mencari Z konjugat? Z konjugat dalam hal ini adalah tinggal mengganti I-nya menjadi min I, yaitu 2 min I per 2 plus 3I. Ini harusnya bisa dibuktikan ya, harusnya bisa dibuktikan kenapa kok jadinya seperti ini. Harusnya kan gini, dari bentuk ini ya, kita bawa menjadi bentuk X plus IY dulu. Nanti setelah itu ini diubah menjadi min IY, min I ya, menjadi X min IY. Tapi bagaimana mengubah dari sini ke bentuk X plus IY? Nah itu setelah itu baru diubah I-nya menjadi min I, harusnya ini jadinya sama seperti ini, harusnya. Harapannya seperti itu. Oke, tapi untuk mengubah ke bentuk ini, kalau dijelaskan di sini nanti panjang, nggak usah ya. Ini buat latihan aja nanti. Bagaimana mengubah dari bentuk ini itu menjadi X plus IY, setelah itu setelah itu baru dikonjugatkan sehingga I-nya berubah menjadi min I, dan dapat dibuktikan bahwa itu sama dengan ini. Ya, tapi nggak saya kerjakan di sini. Buat latihan aja. Oke, kemudian setelah kita mempelajari tentang konjugat kompleks ini, tadi kan kita juga membicarakan tentang modulus ya. Ternyata modulus dari Z, saya pakai hitam aja. Modulus dari Z ternyata juga dapat ditulis sebagai akar kuadrat dari Z dikalikan Z konjugat. Kok bisa begitu? Ya, coba aja. Kalau Z itu misalnya adalah X plus IY, ya, maka modulus Z tadi kan adalah akar kuadrat dari X kuadrat plus Y kuadrat, yaitu R tadi itu ya, modulus Z. Nah, sekarang coba dihitung Z dikalikan Z konjugat kemudian diakar seperti itu, nanti kita akan mendapatkan bentuk ini, akar kuadrat dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ya, coba dihitung ya di belakangnya sini, Z kali Z konjugat, Z kali Z konjugat itu menjadi X plus IY dikalikan X min IY. Oke, seperti perkalian biasa itu, maka menjadi X dikalikan X itu adalah X kuadrat, kemudian X dikalikan min IY itu adalah min X IY, kemudian IY dikalikan X menjadi plus X IY ya, kemudian IY dikalikan IY ini ya, ini menjadi min ya, min I kuadrat Y kuadrat. Oke, kemudian ini kan habis, min XIY plus XIY ini kan 0, maka tinggal X kuadrat min I kuadrat itu berapa? I kuadrat adalah min 1, maka min 1 kali Y kuadrat, min kali min 1 ya plus, maka menjadi X kuadrat plus Y kuadrat ya. Akhirnya kalau ada Z konjugat di akar, itu kan sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat ya. Dan ini tidak lain adalah modulus dari Z itu. Ini ya, nggak muat ya. Modulus dari Z itu. Kemudian terakhir sekali sebelum saya selesaikan video ini, saya akan kasih tambahan sedikit ya, bahwa yang pertama, ini tambahan sedikit. Kita tadi kan terbiasa dengan REI theta itu adalah sama dengan X plus Y. Kita terbiasa dengan ini. Oke, dan tadi kita mendapatkan bahwa X itu adalah R cos theta, kemudian Y adalah R sin theta. Oke, kita memang belum mempelajari ini, jadi saya rasa masih menjadi ganjalan kenapa kok ada EI theta. Kok bisa muncul E dari mana? Ya itu nanti aja di belakang ya. Nggak di video ini maksudnya, nggak di video ini. Tapi yang perlu diperhatikan dari tadi, dari
dari hubungan bahwa R itu adalah X itu adalah R cos theta, kemudian Y itu adalah R sin theta. Dari sini kalau misal ini sama dengan X plus Y, ini kan berarti R itu ya, maka R itu REI theta itu sama dengan apa namanya ini R cos theta, karena X ya, X ini adalah R cos theta ditambah R sin theta I. Gini. Kemudian R-nya kan bisa dikeluarkan ya, R cos theta plus sin theta I. Sehingga kalau seperti ini kan ada R dikalikan ini ada R dikalikan ini. Nah, berarti EI theta, E pangkat I theta itu adalah cos theta plus I sin theta. Ini pasti juga mengganjal kenapa seperti ini. Ini ada penjelasannya tapi jangan di video yang sekarang ya. Semoga nanti ada waktu untuk saya menjelaskan ini. Berarti ada hubungan bahwa oh ternyata E pangkat I theta itu ternyata sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Oke, sementara dipegang dulu aja ini. Ada seperti ini. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi kan kita mengatakan bahwa bilangan kompleks dapat dinyatakan dalam X plus IY. Z itu sama dengan X plus IY. Kalau bentuknya bukan X plus IY bagaimana? Bisa dikembalikan menjadi bentuk X plus IY. Misalnya apa? Misalnya adalah caranya mungkin bermacam-macam ya. Caranya bisa ya pokoknya kreativitas ya, tapi nggak saya jelaskan di sini. Misalnya saya kasih contoh aja, saya kasih contoh satu. Misalnya Z itu adalah 3 ya 3i gitu misalnya gitu. 3i dibagi dengan 1 min 2i. Bagaimana membuat dari ini supaya menjadi bentuk X plus IY? Caranya adalah dengan dikalikan, kalau ini kita melihat 1 min 2i, sekawannya yaitu 1 plus 2i. Kemudian ini dikalikan 1 plus 2i kan sama aja. Karena ini kan bilangan yang sama, boleh kan? Kalau dibagi hasilnya 1 misalnya. Oke. Kalau seperti ini kemudian oke, dilanjutkan 3i dikalikan ini. Menjadi 3i kali 1 adalah 3i, oke ya. Oke. Kemudian 3i dikalikan 2i itu adalah 6 kali min 1, maka menjadi min 6 ya. Maka menjadi min 6, 3i min 6. Oke. Terus kan per toh. Per ini dikalikan dengan ini, hasilnya berapa itu? Ya dia, 1 kali 1 atau gini aja. Kalau kita melihat A plus B kali A min B itu menjadi A kuadrat min B kuadrat. Ini ada A plus B kali A min B. Ya, A min B ini. Maka menjadi 1 kuadrat. Ya, 1 kuadrat itu 1. Kemudian min 2i kuadrat. Min 2i kuadrat itu adalah min 4 kali I kuadrat itu min 1. Ya seperti mencari modulus tadi ya, sama ya. Maka ini 1 ditambah 4 itu adalah 5. Maka menjadi 3i min 6 per 5. Oke, lanjut di sini aja. Z tadi menjadi 3i, benar ya, 3i min 6 per 5. Itu sama dengan, saya tulis gini ya, min 6 per 5 ditambah 3 per 5i, boleh kan? Dan ini kan sudah menjadi ke bentuk X plus IY yang biasa itu. Dan nanti bentuknya seperti apapun akan bisa dikembalikan ke bentuk X plus IY. Oke, seperti itu kira-kira ya. Mohon maaf kalau misal kurang detail, karena kalau mau detail sekali sulit itu ya kalau online ya. Mungkin kalau di papan tulis, kuliahnya lama gitu, mungkin akan lebih puas untuk membahas berbagai contoh dan lain-lain. Oke, ya. Kendalanya kuliah online, mohon maaf. Terima kasih, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.